Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Nur Afrimawati dari Pendidikan Teknik Boga kelas A, NIM 015. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Efek Pencucian Rumah Tangga pada Muatan Bakteri dan Penghilangan Escherichia coli dari Selada dan Selat Siap Saji. Jurnal ini disusun oleh Elizabeth Uhling, Kristen Olson, Jaye He, Terse Stark, Susanna Sadowska, Goran Molin, Steve Arndt, Patrick Ausanius, dan juga Asla Hakanson. Sayuran berdaun hijau rentan terkontaminasi oleh bakteri E. coli. Dan juga, bakteri E. coli sering dikaitkan dengan penyakit bawaan makanan. Untuk mengatasi hal itu, konsumen melakukan pencegahan dengan mencuci skala rumah tangga. Pencucian skala rumah tangga yang dimaksud pada jurnal ini adalah mencuci dengan air ledeng yang mengalir maupun direndam dalam air dengan tanpa bahan kimia tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pada pencucian skala rumah tangga dengan perhitungan statistik. Pada penelitian ini terdapat dua metode pencucian rumah tangga, yaitu dibilas dalam air mengalir, juga direndam dalam air, sehingga terdapat 5 kelompok sampel, yaitu selada siap saji yang dibilas pada kecepatan 2 liter per menit dan 8 liter per menit. Pada kecepatan 2 liter per menit, salad siap saji yang diberi perlakuan, sedangkan yang diberi perlakuan pada 8 liter per menit yaitu salad siap saji dan juga romen. Yang diberi perlakuan pada perendaman yaitu salad siap saji dan romaine. Sampel diperoleh dari satu supermarket di Landswedia pada 2 Februari 2016. Sebelum dilakukan perlakuan, inti daun selada romaine dihilangkan, kemudian dipotong jadi persegi dengan ukuran 4 x 4 cm. Setiap kelompok sampel membutuhkan 6 paket, yaitu sebelum diberi perlakuan diambil 1 untuk kontrol, sisa 5 paket, yang kemudian dicuci dari pencucian pertama tersebut diambil 1 paket untuk dilabeli pencucian pertama, dan seterusnya, hingga sisa 1 sebagai pencucian kelima. Jadi, total sampel ada 30 paket selada. Setiap selada sebelum dilakukan analisis dihomogenisasi dalam 90 ml air pepton selama 2 menit dengan frekuensi tinggi. Homogenisasi dilakukan menggunakan alat blender stomeasure. Kemudian, sampel tersebut disebar pada kaca objek untuk diinokulasi dengan bakteri E. coli. Setelah diperoleh hasil dari analisis mikrobia, kemudian DNA dari mikrobia dipetakan untuk mengetahui klasifikasi bakterinya, contohnya, masuk dalam famili apa, dan sebagainya. Dari analisis RNA diperoleh jenis mikrobia yang terkandung pada selada sebelum dan sesudah dibilas, ditemukan Brevundimonas, Erwinia, Micrococcus, dan Yersinia. Keluarga Enterobacteriaceae ditemukan sesudah pencucian dengan air ledeng. Sebelum dan sesudah perendaman pada mix salad dan selada romaine, ditemukan bakteri E. coli. Data jumlah koloni dianalisis menggunakan sigma plot versi 13.0. Perbedaan antara semua kelompok dievaluasi oleh Kruskal-Wallis-Anova satu arah pada peringkat, diikuti oleh Alper-Weiss Multiple Comparison Studenius-Calf Method. Perbedaan antara dua kelompok eksperimental dinilai dengan tes jumlah peringkat Mann-Whitney. Mengapa dalam penelitian tersebut menggunakan Kruskal-Wallis 1Y ANOVA? Kruskal-Wallis dipilih sebagai alternatif saat 1Y ANOVA dalam statistik parametrik tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi asumsi uji normalitas. Kruskal-Wallis dalam penelitian ini digunakan sebab terdapat lebih dari 2 kelompok sampel. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui adakah pengaruh metode pencucian terhadap jumlah bakteri E. coli, di mana terdapat 4 kategori yaitu tidak dicuci,
dicuci dengan air mengalir dengan kecepatan 2 liter per menit, 8 liter per menit, dan direndam. Hasil akhir dari uji Kruskal-Wallis adalah p-value, yaitu apabila nilainya kurang dari batas kritis dalam penelitian ini, 0,05, maka kita dapat menarik kesimpulan terhadap hipotesis yang diajukan, yaitu adakah pengaruh metode pencucian rumah tangga terhadap jumlah bakteri E. coli, atau berarti menerima H1 menolak H0. Hasil penelitian bisa dilihat pada tabel sebagai berikut, yaitu jumlah total aerobik dan Enterobacteriaceae pada pencucian dengan kecepatan 2 liter per menit tidak berkurang secara signifikan. Jumlah aerobik total pada pencucian serat siap saji berkurang secara signifikan dilihat dari nilai p-value setelah pencucian pertama pada aliran 8 liter per menit sebab nilai p-value pada pencucian tersebut kurang dari sama dengan 0,01. Jumlah bakteri Enterobacteriaceae pada serat siap saji dengan aliran 8 liter per menit pada pencucian pertama berkurang secara signifikan karena p-value kurang dari sama dengan 0,05, dan pada pencucian kelima berkurang lebih signifikan karena p-value kurang dari sama dengan 0,01. Pada selada romen, jumlah total aerobik pada pencucian pertama berkurang secara signifikan karena nilai p-value kurang dari sama dengan 0,05, dan yang kelima lebih signifikan karena p-value kurang dari sama dengan 0,01. Jumlah total aerobik pada romen dengan kecepatan 8 liter per menit tidak berkurang secara signifikan. Sedangkan untuk perlakuan perendaman, baik untuk selada siap saji maupun selada romen, jumlah aerobik total maupun Enterobacteriaceae tidak berkurang secara signifikan. Hasil penelitian pada tabel 2 sudah dijelaskan pada slide analisis mikrobia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, meskipun campuran serat sudah dicuci, tetap mengandung banyak bakteri yang termasuk keluarga Enterobacteriaceae. Metode pencucian menggunakan air ledeng skala rumah tangga tidak efisien untuk membunuh bakteri E. coli. Mencuci skala rumah tangga paling baik dapat mengurangi jumlah aerobik total dan Enterobacteriaceae masing-masing hingga 90% dan 97%. Hal ini disebabkan oleh tingginya kandungan bakteri yang tertinggal. Pada situasi ini, produsen dan juga distributor harus memastikan kualitas higienitas dari produk sayuran hijau. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika ada yang kurang paham, silahkan tulis pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.